Kalau kalian anaknya gaming banget, ini adalah HP di bawah 2,5 juta yang paling ngebut yang bisa kalian lirik. Kita bakal bahas tapi setelah bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Realme Narzo 50, smartphone dengan chipset MediaTek Helio G96 yang termurah yang ada di pasaran saat ini. Baterainya sendiri waktu launching tuh dibanderol dengan harga 2,3 juta ya. Dan kalau kalian cari di online marketplace sekarang, itu harganya banyak yang jual di angka 2,1 jutaan. Oke, buat desain sih bukan hal yang diperhatiin banget sama Realme. Ini tuh desainnya biasa banget dengan bentuk yang mirip ya kayak Realme 8 series. HP-nya ini cukup tebal, ada di 8,5 mm, tapi masih bisa dimaafkan nih karena beratnya yang nggak lebih dari 200 gram atau lebih tepatnya ada di 194 gram. Di sisi atas smartphone ini kosong, nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ini ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan ada tombol volume. Lalu di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Oke, lanjut buat ke bagian depannya. Ini ada layar yang pakai panel IPS LCD, di mana ini punya resolusi Full HD+, dan luas layarnya ini ada di 6,6 inci. Untuk layarnya ini masuk ke kategori layar IPS yang cakep ya. Gambar yang dihasilin mulai dari warnanya sama ketajaman gambarnya ini udah cukup banget buat kebutuhan harian. Ditambah di sini punya refresh rate 120 Hz yang buat dipakai scrolling media sosial atau beranda itu udah enak dan nyaman banget buat dipakai. Mulus lah. Overall sih kualitas layarnya udah bagus, dipakai nonton film action, drama Korea atau anime itu udah enak banget buat dinikmatin sama mata kita sebagai pengguna. Oke, lanjut kita bahas performanya. Hal yang paling jadi sorotan nih buat smartphone ini. Jadi kayak yang udah aku kasih tahu di awal ya, kalau Realme Narzo 50 ini itu dibekali dengan chipset ngebut dari MediaTek Helio yang paling kenceng saat ini, yaitu Helio G96. Sayangnya buat storage yang tersedia ini cuma 4/64 GB ya. Kapasitas yang menurutku terlalu kecil buat ukuran smartphone tahun 2022. Tapi kalau kalian adalah tipe orang yang cuma doyan mainin satu game favorit aja dan bukan tipe orang yang suka foto-foto atau rekam-rekam video, aku rasa 64 GB itu cukup aja buat kebutuhan kalian. Kalau ngerasa penuh ya siap-siap aja buat uninstall aplikasi yang sekiranya jarang kepake atau hapus foto dan video yang kerasa nggak begitu penting. Buat performanya buat dipakai main game juga udah lumayan kenceng. Main Mobile Legends ini bisa dapetin settingan high dengan frame rate yang juga bisa kita set ke high. Selama main ini FPS cukup bagus ya, ada di angka 55-60 FPS. Jarang lah turun ke bawah ke 55 FPS. Terus lanjut buat PUBG Mobile ini settingan yang didapat ada di Smooth Ultra dan HD High. Selama ngetes ini FPS aman banget di tiap settingan yang kita pilih. Mau Smooth Ultra, FPS yang didapat ini bisa dapetin FPS di kisaran 40-an. Terus HD High-nya ini juga bisa dapetin stabil di 30-an FPS. Terus gyroscope-nya ini juga lancar banget, enak lah buat dipakai. Kalau buat Genshin Impact di settingan lowest 60 FPS, kita bisa mainin dan dapetin frame rate di kisaran 30-35 FPS ketika lagi jalan-jalan santai. Terus ketika lagi battle, ini baru kerasa ya dengan FPS yang ada di kisaran 25-30 FPS. Kadang-kadang ya turun ke 20 bahkan ke belasan FPS ketika scene lagi bener-bener rame. Ya mungkin aja hal ini terjadi ya karena kapasitas RAM-nya yang kecil. Emang sayang banget. Buat mainin game berat kayak Genshin Impact jadi kerasa kurang nih, tapi game lain sisanya ini masih aman. Lanjut buat baterainya sendiri, Narzo 50 ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang daya tahannya udah nggak perlu diraguin. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 4%, main sosmed selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 6%, dan buat main Genshin Impact selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 21%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 33 watt yang tergolong ngebut dan bisa isi sampai penuh dalam waktu 1 jam 20 menitan aja. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Narzo 50 ini dibekali dengan setup triple kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada kamera yang punya resolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya ini ciri khas Realme banget, apalagi kalau AI kita aktifin. Hasilnya tergolong oke ya, cuma sayang banget nggak ada lensa ultrawide-nya. Overall buat sekedar foto-foto aja ini udah cakep, tapi emang nggak bisa dipakai di segala momen karena terkendala lensanya tadi.
Oke, ini Realme Narzo 50 perekaman video 1080 seperti ini. Di sini ada mode stabilisasi tambahan, nanti kita bakal coba, tapi sebelum itu kita coba yang tanpa stabilisasi. Oke, ini bisa digital zoom ya. Ini ibarat cuma kayak nge-crop gitu. Kualitasnya ya bakal berkurang pastinya. Ini kalau kita lihat awan seperti ini. Sekarang kita pakai jalan lagi, ngetes kestabilannya. Oke. Sebenarnya yang ini pun juga udah stabil sih kalau menurutku ya. Oke, kita coba pindah ke mode stabilisasi tambahan. Nah, ini ultra steady udah aktif. Ada jitter-jitternya ya pasti kalau kita saat pindah posisi seperti ini tuh. Ada ngebayang-ngebayang gitu. Dan kalau kita pakai jalan harusnya ini lebih stabil sih. Ya. Yang tadi pun sebenarnya juga udah cukup stabil sih. Cuma ya selera sih ya. Oke, ini contoh kamera depannya, perekaman kamera depannya 1080 30. Hasilnya seperti ini. Di kamera depan juga ada mode stabilisasi tambahan. Nanti kita bakal ngetes juga perbedaannya seperti apa. Dan kalau yang ini dipakai jalan ya udah oke sih. Oke, sekarang kita bakal coba yang stabilisasi tambahan. Oke, kita udah masuk ke mode stabilisasi tambahan. Ini hasilnya nge-crop ya pastinya. Dan kalau kita pakai jalan, ya lebih stabil. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yo. Kesimpulannya, Realme Narzo 50 ini adalah HP yang cakep. Performanya ini kencang, cuma perlu diingat, RAM yang tersedia ini cuma 4 GB aja. Buat mainin game berat yang perlu RAM besar, bakalan kewalahan kayak di Genshin Impact tadi. Tapi selama kalian main gamenya bukan Genshin, misal PUBG atau Mobile Legends aja, harusnya ini udah bisa banget jadi andalan kalian buat dipakai nge-push rank. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.